Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Reni di mata pelajaran biologi kelas 12 untuk siswa-siswi Man Pindrang. Nah, materi kita hari ini masih membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Sebagaimana telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan, proses perkecambahan, serta pengaruh faktor-faktor terhadap pertumbuhan dan perkembangan, maka video ini Ibu buat sebagai panduan bagi anak-anak sekalian untuk melaksanakan percobaan sederhana di rumah untuk menguji pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Mari simak penjelasan Ibu selanjutnya. Praktikum menguji faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan, kalian cukup menyiapkan alat dan bahan yang ada di rumah. Misalnya, yang pertama yang kalian siapkan adalah gelas bekas atau alat bekas yang ada di rumah kalian, terserah. Kemudian siapkan biji-bijian yang ada di rumah. Kalian bisa menggunakan biji kacang hijau, biji kacang merah, biji jagung atau padi. Jika ada yang memiliki benih seperti ini pun bisa, tapi ini tidak wajib ya. Kalian cukup menyiapkan biji-bijian yang ada di rumah kalian. Selanjutnya yang kalian siapkan adalah kapas atau tanah sebagai media tanam kalian. Lalu silahkan siapkan juga alat tulis ya, mistar untuk mengukur nanti pertumbuhan tanaman dan alat tulis. Dan paling penting juga adalah kalian siapkan kamera handphone kalian untuk mendokumentasikan hasil pengamatan kalian selama percobaan. Lalu, bagaimana prosedur praktikumnya? Prosedur untuk percobaan ini yang pertama adalah kalian merendam biji-biji yang akan kalian gunakan selama 24 jam. Tujuan perendaman adalah untuk mematikan masa dormansi, kemudian untuk memicu perkecambahan dan menyeleksi biji yang layak digunakan dalam percobaan. Biji yang layak akan ditandai adalah dengan ketika dia tenggelam saat direndam, dan yang tidak layak ditandai ketika dia mengapung atau melayang. Setelah 24 jam, kalian angkat biji tersebut, kemudian kalian letakkan pada media yang telah kalian siapkan dengan jumlah yang sama. Jadi, misalnya pada gelas A kalian meletakkan 5 biji kacang hijau, maka di gelas B kalian letakkan juga 5 biji kacang hijau. Ibu, saya tidak punya kapas, silahkan kalian pakai tanah yang ada di depan rumah kalian. Ya, jadi tidak wajib menggunakan kapas. Setelah kalian letakkan biji tersebut pada media yang akan kalian amati, letakkanlah dia di tempat yang akan kalian uji faktor eksternalnya. Misalnya, saya akan mengamati pengaruh cahaya, maka pot A akan saya letakkan di tempat yang terang dan pot B saya akan letakkan di tempat yang gelap. Nah, ini diperlakukan sama ya. Jika ini disiram 3 kali, maka ini juga disiram 3 kali. Jika ini disiram 5 sendok, ini juga disiram 5 sendok. Yang membedakan hanyalah faktor cahaya. Satu disimpan di tempat gelap dan satu disimpan di tempat terang. Kalau misalnya kalian ingin mengamati pengaruh pengaruh air, maka contohnya seperti ini. Kalian bisa meletakkan kedua gelas ini pada tempat yang memperoleh cahaya matahari yang sama. Bedanya adalah gelas A disiram 2 kali sehari, gelas B disiram 3 kali sehari misalnya, atau gelas A disiram 3 kali sehari, tiap penyiraman beri 2 sendok makan air. Gelas B disiram 3 kali sehari, tiap penyiraman diberikan 4 sendok air. Nanti kalian bebas ya mengatur ini. Atau misalnya kalian ingin mengamati bagaimana faktor suhu, bisa kalian letakkan yang satu ini di tempat yang agak panas, yang satu di tempat yang rindang, atau yang ini di tempat yang sejuk, ini di kulkas, terserah. Jadi kalian nanti bebas memilih faktor apa yang akan kalian amati. Lalu setelah kalian letakkan, nah ini akan kalian amati selama kurang lebih 1 atau 2 minggu. Nah, disinilah fungsi alat tulis dan mistar tadi.
Jadi setiap hari kalian tulis ya apa yang terjadi pada tanaman kalian. Pada hari keberapa dia sudah mulai muncul kecambahnya, berapa panjangnya, berapa panjang batangnya. Kemudian jika sudah mulai muncul daun, berapa jumlah daunnya, bagaimana warna daunnya, bagaimana warna batangnya. Silahkan kalian bandingkan antara pot A dan pot B selama 1 pekan atau 2 pekan. Jangan lupa dokumentasikan ya, jangan lupa dokumentasikan. Nah, nanti kalian akan membuat laporan praktikum berdasarkan hasil dokumentasi dan catatan kalian. Sederhana bukan? Iya. Namun jika kalian masih punya pertanyaan, silahkan didiskusikan di grup WA kelas kita. Demikian video hari ini. Semoga kalian bisa melaksanakan dengan baik di rumah. Tetap semangat belajar ya, tetap jaga kesehatan. Semoga kita segera bertemu di ruang-ruang kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.